Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan logika, matematika, dan himpunan. Masih bab tentang relasi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang definisi, sifat-sifat relasi. Kemudian terakhir kita membahas tentang relasi ekuivalensi dan relasi kongruensi yang menyebabkan terjadinya partisi atau kelas-kelas ekuivalensi itu yang menjadi kira-kira dasar munculnya bilangan bulat modulo itu karena relasi kongruensi itu ya. Nah, berikutnya kita akan bicara relasi sebagai himpunan gitu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, ini sebelumnya kemarin kita bicara suatu relasi gitu ya dalam satu himpunan yang sama. Misalkan kalau seperti ini ya, relasi kongruensi pada sebuah himpunan bilangan bulat modulo. Pada suatu himpunan bilangan bulat gitu aja. Contoh lain misalkan kemarin seperti ini, relasi kesejajaran antar garis-garis gitu ya. Jadi ini himpunannya ya himpunan garis saja. Relasinya kesejajaran, himpunannya himpunan garis gitu. Kemudian kemarin ada lagi misalkan relasi habis membagi misalkan, itu kan himpunannya satu, yaitu himpunan bilangan bulat gitu aja. Nah, sekarang kita akan mulai memperluas itu ya definisi dari relasi itu. Kita akan bicara relasi antar anggota-anggota di himpunan yang berlainan. Jadi relasi itu didefinisikan antara dua himpunan yang berlainan. Contohnya seperti ini. Diberikan relasi R dari himpunan S ke himpunan T. Jadi kalau kemarin hanya himpunan semestanya apa, relasinya di dalam itu sendiri. Jadi antar anggota-anggota di dalam himpunan itu sendiri kalau kemarin. Nah kalau sekarang relasinya ini antar dua himpunan ini. Jadi ada himpunan S, ada himpunan T. Relasi R-nya didefinisikan dari dari himpunan S ke T. Jadi kalau S ini ada, seandainya ada misalkan ada 4 elemen ini, ada A, B, C, D, kemudian T ini ada 4 elemen juga, E, F, G, H ini. Lah nanti kita bisa mendefinisikan beberapa relasi ya. Nah ini hanya salah satu saja, ini salah satu contoh relasi. Ini A dibawa ke H, B dengan E, kemudian B dengan G juga, C dengan F. Nah ini adalah contoh salah satu relasinya. Dan karena relasi ini kita pandang sebagai himpunan, akan kita pandang sebagai himpunan, kita bisa menuliskan relasinya dalam bentuk seperti ini. Lihat yang bawah ini. Jadi himpunan dari pasangan-pasangan elemen yang saling berelasi. Jadi himpunan ini kurung kurawal, terus di dalamnya isinya pasangan-pasangan, yaitu A, H, artinya A berelasi dengan H, koma lagi B, E, artinya B berelasi dengan E, koma lagi B, G, artinya B berelasi dengan G, terus ada C, F, artinya C berelasi dengan F. Jadi ada empat hubungan gitu kira-kira ya. Ada dalam relasi R itu membentuk 4 pengaitan gitu kira-kira, atau ada 4 pasang gitu ya, 4 pasang dari elemen-elemen yang saling berelasi, yaitu ini A dengan H, B dengan E, B dengan G, dan C dengan F gitu ya. Dan ini berarti kita bisa memandangnya sebagai himpunan bagian atau subset dari S cross T. Ingat kemarin saat Anda belajar himpunan berhingga sebelum UTS itu, jadi S cross T itu apa? Cartesian product itu adalah seluruh kemungkinan elemen yang berisi pasangan-pasangan antara elemen-elemen di S dan elemen-elemen di T gitu ya. S cross T isinya ada berapa? Ada yang masih ingat? Saya tanya kepada Anda. Kalau S-nya ini ada 4 ABCD, T-nya ada 4 EFGH, isi himpunan S cross T ada berapa? Halo? Ada yang masih ingat? Halo, satu pun nggak ada yang ingat? Masih ingat definisi S cross T apa enggak? Ada yang masih ingat nggak? Halo?
Udah agak lupa. Belum ingat tuh Pak, masih lupa. Masih lupa. Oke. Orang menjawab, yang lain nggak dengar pertanyaan saya. Yang lain mungkin nyambi. Ini ya, S cross T itu definisinya seperti ini loh, tak elengke nek lupa. Isinya adalah X, Y. Jadi isinya adalah pasangan-pasangan X, Y, di mana X-nya itu elemen dari S dan Y-nya itu elemen dari T. Saya ingat dong. Saya ingat belum ini? Ini S cross T. Jadi dia adalah himpunan baru yang terbentuk dari dua himpunan ini, S dan T ini, yang isinya adalah ini pasangan-pasangan semua kemungkinan X, Y dengan X-nya elemen di S dan Y-nya elemen di T. Udah punya gambaran belum? Sudah, Pak. Saya tanya Kak, berarti S cross T kalau ada S-nya itu ada 4 seperti ini, T-nya ada 4 seperti ini, ada berapa nanti elemennya di dalam S cross T? 16 Pak. 16, Pak. Ya. 16, Pak. Karena setiap elemen di sini dipasangkan dengan setiap elemen di sini itu ya. Nanti ada AE, ada AF, ada AG, AH, ada BE, BF, BG, BH, CE, CF, CG, CH, dan DE, DF, DG, DH. Jadi itu ada 16 pasang yang menjadi elemen dari S cross T. Nah, relasi ini, relasi R ini yang digambarkan kalau dalam diagram panah seperti ini, kalau dalam bentuk himpunan seperti ini ada 4 pasang ini, dia adalah subhimpunan atau himpunan bagian dari S cross T. Gitu ya. Dengan demikian, relasi R dari S cross T itu adalah suatu relasi gitu ya. Maksudnya R itu adalah relasi dari S ke T jika dan hanya jika R itu adalah subhimpunan dari S cross T. Udah paham belum maksudnya sampai di sini? Halo? Paham Pak. Paham ya? Jadi kalau relasi yang kita pandang sebagai ini, apa namanya, kita definisikan antara dua himpunan S dan T, yaitu R itu relasi dari himpunan S ke T, maka dia bisa kita pandang sebagai subhimpunan dari ini, S cross T, gitu maksudnya. Ini penting Anda pahami, karena kalau nggak paham nanti ke belakang Anda akan semakin bingung. Karena nanti banyak definisi-definisi yang kita akan pandang dalam bentuk pendekatannya ini, cara pandangnya atau point of view-nya dalam bentuk pendekatan pasangan-pasangan seperti ini. Kalau kemarin kan kita dalam bentuk ARH, BRE gitu ya, BRG. Nah, ke depan nanti kita akan mungkin lebih banyak menggunakan seperti ini. Nah, kalau paham, kita lanjutkan ke sini, relasi sebagai himpunan ini. Maka ini, suatu relasi biner R pada himpunan M didefinisikan sebagai himpunan bagian dari M cross M. Jadi kalau tadi kan ini kita bicara relasi antara dua himpunan. Berarti kalau relasi pada suatu himpunan M, pada satu himpunan itu sendiri, maka didefinisikan sebagai himpunan bagian gitu ya, dari M cross M itu sendiri. Jadi tinggal ini tuh, anggaplah ini M dengan M yang sama, berarti isi elemen-elemennya sama, ini juga sama. Maka itu adalah relasi dari M ke M itu sendiri. Kemudian kalau relasi triadik pada suatu himpunan M, maka bisa kita pandang sebagai himpunan bagian dari M cross M cross M. Berarti ini pasangannya ada 3. Jadi kalau M cross M juga nanti di sini kira-kira begini. Kalau ini adalah M cross M cross M lagi, berarti kira-kira nanti ini X, Y, Z gitu ya. Dengan X, Y, dan Z-nya ketiganya adalah elemen dari M, kira-kira begitu. Itu kalau apa namanya, triadik. Nah, terus tadi kalau relasi dari himpunan yang berbeda, yaitu himpunan M ke himpunan N, maka didefinisikan sebagai himpunan bagian dari M cross N. Ini yang seperti yang saya jelaskan ini, kira-kira sama. Masalah himpunan namanya apa, terserah yang menamai himpunan. Bisa ST, mau pakai MN juga boleh, mau pakai AB juga boleh, mau pakai XY juga boleh, terserah. Gitu ya. Karena itu, relasi itu himpunan, maka orang dapat bicara mengenai himpunan bagian
irisan, union, dan komplement. Itu. Jadi setelah kita memandang relasi itu sebagai himpunan, maka kita akan bisa membicarakan relasi itu seperti kita berbicara pada himpunan. Kemarin ingat ya, kalau kita bicara pada himpunan, kita mengenal himpunan bagian, gitu ya. Kita mengenal irisan, atau irisan itu intersection ya bahasa Inggrisnya ya, irisan antar himpunan. Kita juga bisa mengenal union atau gabungan, gitu ya. Kita juga bisa nanti berbicara tentang komplement. Kenapa? Karena relasinya sudah kita pandang sebagai suatu himpunan. Jadi nanti sifat-sifat relasi itu juga akan kita bawa, akan kita dekati pembicaraannya dengan sifat-sifat dari himpunan. Sampai sini paham belum? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Berikutnya, ini pergandaan relasi. Nah, pergandaan relasi itu artinya pergandaan itu berarti perkalian ya. Pergandaan dan perkalian itu sama-sama lah kira-kira. Definisinya seperti ini. Jadi misalkan R dan S itu adalah relasi-relasi pada himpunan M. Nah, kita bisa mengalihkan relasi R dengan S. Itu hasil ganda R kali S ini ditulis biasanya cukup RS gitu aja. Yaitu relasi pada M. Jadi dia adalah relasi baru, masih pada himpunan yang sama. Karena R dan S itu sama-sama di himpunan M, berarti R kali S juga masih suatu relasi pada himpunan M juga. Definisinya apa R kali S? Definisinya seperti ini. Jadi A, B itu akan jadi elemen RS jika dan hanya jika terdapat C atau ada C elemen di dalam M himpunan maksudnya, dengan AC-nya elemen di R dan CB-nya elemen di S. Sampai di sini paham belum? Coba Anda cermati definisi itu. Jadi R kali S gitu ya. Dia adalah hasil ganda. Ini hasil ganda RS itu. Itu adalah relasi baru pada M gitu ya. Yang didefinisikan, maksudnya anggota-anggota dari RS itu apa sih itu maksudnya gitu. Anggota-anggota dari RS itu adalah nanti isinya adalah pasangan-pasangan AB jika dan hanya jika ada C elemen M dengan AC-nya elemen di R dan CB-nya elemen di S gitu. Punya gambaran belum? Kira-kira Anda sudah punya gambaran belum? Halo? Izin bertanya, Pak. Belum punya gambaran? Izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, apa namanya? Berarti itu apa? Elemen dari S sama elemen dari apa tadi? R itu salah satunya harus zat yang sama, Pak. Ya. Apa namanya? Di sini tuh harus sama kan? Belakangnya R ini harus sama dengan depannya elemen-elemen di S ini. Biar nyambung maksudnya, Mas. Paham belum? Paham, Pak. Itu maksudnya Anda tanyakan tuh? Iya. Nah, gitu ya. Misalkan berikan himpunan bilangan bulat M gitu ya. Anggaplah himpunan bilangan bulat M. Kemudian didefinisikan relasi R gitu ya pada himpunan M. Ini biar Anda punya gambaran ya. Yaitu R-nya katakanlah ada, karena dia dalam himpunan-himpunan bilangan bulat ya, maka dia adalah isinya pasangan-pasangan bilangan bulat. Katakanlah 1,2, kemudian 2,3, kemudian 1,4, kemudian 2,4, kemudian 2,3 gitu ya. Anggaplah ini aja lah. Anggaplah elemen pada R itu ada isinya ada 5 pasang ini. Kemudian didefinisikan juga relasi S gitu ya. S pada himpunan M. Anggaplah relasi S itu isinya adalah misalkan ada 1, 3, kemudian ada
4 misalkan, kemudian misalkan ada 2, ada 1, kemudian misalkan ada pasangan 3,3 gitu ya. Jadi anggaplah saja ini relasi yang didefinisikan, yaitu ada dua relasi ini, R dan S pada himpunan M, yaitu R-nya ini. R-nya isinya adalah pasangan, cuma 5 pasang ini. 1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 4, dan 2, 3. Kemudian relasi S itu hanya ada 5 pasang ini. 1, 3, 1, 4, 3, 2, 3, 1, dan 3, 3 ini, gitu ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Dengan begitu, maka relasi relasi RS pada himpunan M itu apa? Yang bisa kita peroleh. Coba, Anda perhatikan di sini. Anda bisa lihat layar ini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Oke, sekarang yang Anda tahu sekarang. Kalau kita punya R itu dan S itu, maka relasi RS yang bisa kita temukan apa? 23 dan 22, Pak. Ketiga kenapa? 2,3 dan 2,2. 2,3 dan 2,2. Ini ada elemen yang sama ya ini ya? Sorry, ini kok double tuh? Ini gini aja. 1, 3. Mas siapa ini tadi yang terakhir ngomong? Ada, Pak. Berapa tadi Mas? Pilih berapa? Berarti kalau ini 1, 2 sama 23. 1, 2 sama 23. alasannya apa Mas? Yang ini dulu, yang 1, 2 kenapa? Karena yang di R itu yang 1,3 dan di S-nya yang 3,2 itu tiganya sama, Pak. Kan Oke. tadi kan persyaratannya kan Oke, ya. AC dan CB apa? Ya, Iya. betul. Jadi ini 1, 2 karena ini ya, karena ada 1, 3 dilanjutkan 3, 2 ini ya. Iya. Sehingga menjadi 1, 2. Terus yang ini Mas, yang 2, 3? Itu yang 23 dan 3,3, Pak. Di R Karena ada 2,3 dan 3,2 ini ya. ya. 23 dan 3,3. Jadi tetap 2,3 ya. Iya. Ya, yang lain ada yang bisa menemukan lagi? Masih ada nggak? Masih, Pak. Apa Mbak? Tetania. Ya, yang mana Mbak? Menurutmu Mbak? 1,1, 1,3. 1,1 sama 1,3. 1,3. 1,1 karena apa Mbak? Karena itu yang di R ada 1,3, yang di Ini. S ya 3,1. Oh ini ada 1,3, ada 3,1, jadi menjadi 1,1 ya. Iya. Oke, terus yang ini Mbak, yang 1,3 Mbak? 1,3 sama 3,3. Ada 1,3, terus ada 3,3, sehingga jadi ini ya. Iya. Oke, yang lain? Selain Abda sama Teta, ada yang menemukan lagi yang lain nggak? 2, Pak. Siapa ini? 2,2. Siapa? 2,2 Mas. Karena apa Mas? 23 sama 32, Pak. Ini ada 23, ini ada 32. Oke, yang lain lagi? Ada yang masih ada? 21, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Saya. Kenapa Mas? Itu di R ada 2,3. Oh, terus Terus di S-nya 3,1. oh, ini ada 23, sorry. Terus ini ada 3,1 ya. Sehingga Ya, ini menjadi 2,1 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Masih ada lagi atau sudah habis? Silakan Anda cermati, ini masih ada lagi atau sudah habis kira-kira? Oke, gimana? Sudah habis? Jadi Sudah, Pak. anggota RS hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain nggak ada yang menemukan lagi ya? Udah habis ya?
Sudah habis, Pak. Sudah habis, oke. Baik. Kayaknya sih sudah, semoga sudah beneran. Oke, sudah paham berarti ya sampai sini ya? Masalah pergandaan relasi ini sudah paham? Sudah. Paham belum? Paham, Pak. Ampun, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang ini ada teorema atau sifat ini. Bunyinya adalah pergandaan dua relasi mempunyai sifat asosiatif, gitu ya. Jadi kalau kita punya 3 buah relasi, terus kita kalikan R, S, T, gitu. Itu kalau kita mengalihkan yang depan dulu, R dengan S dulu, baru kita kalikan T, hasilnya akan sama dengan kalau kita mengalihkan yang belakang dulu, S dengan T, baru kita kalikan R, itu hasilnya akan sama, ya. Cek di sini, bagaimana buktinya? Caranya gini, kita ingin membuktikan ini berarti ambil sembarang ini, ambil sembarang A, B elemen RST, gitu ya. Jadi karena A, B itu elemen R dalam kurung ST, gitu, ini jika dan hanya jika terdapat C, gitu ya, terdapat C sedemikian hingga, ini tandanya E-nya kebalik. Kemarin waktu mengerjakan UTS ada yang kebalik-balik ya. Ada yang terdapat itu malah E-nya kayak E beneran gini, padahal terdapat tuh E-nya harusnya kebalik. Terus ini elemen itu ada yang nulisnya malah kayak seperti ini sedemikian sehingga dan sebagainya. Jadi kalau yang ini yang menghadap ke sana ini namanya sedemikian hingga ya. Jadi ini yang ini terdapat C sedemikian hingga AC elemen RS dan CB elemen T. Paham sampai titik sini, sampai intonasi ini? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi AB itu menjadi elemen dari perkalian antara RS dengan T itu jika terdapat C demikian hingga AC-nya di RS dan CB-nya di T, gitu ya, paham ya? Oke. Terus kita jabarkan lagi. Karena ini masih ada perkalian, itu artinya berarti terdapat D gitu nanti ya. Terdapat D sedemikian hingga saiki jika hanya jikanya salah apa bener ya ini ya. DC CB. Oke, enak sing anu kita ya. Mohon maaf. Ini ada yang salah, ini kayaknya skip ini antara dan ini bla 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 sampai ini itu kita ya kepake ya. Langsung ini bisa kayaknya. Enggak. Sebentar. Oh, ada yang kurang, mohon maaf. Ini harusnya begini ya. Aduh, mohon maaf, nggak bisa diketik. Harusnya ada yang hilang di sini. Ini harusnya kan ada questionnya hilang. Karena ini wordnya Word 2003. Yang di copy di sini Word 2003 mohon. Ini salah ini. Jadi ini harusnya yang di sebelum dan ini masih ada kata-katanya ini. Ini harusnya terdapat D gitu ya. Terdapat D sedemikian hingga nanti AD elemen R dan DC elemen S gitu ya. Terus dan CB elemen T ini masih mengikuti yang ini. Terus sekarang kita lanjutkan di sini jika dan hanya jika terdapat D demikian hingga AD elemen R dan karena ada DC elemen S dan CB elemen T berarti DB itu elemen S T gitu ya. Jadi AD-nya elemen R dan DB-nya elemen ST. Terus karena AD itu elemen R dan DB elemen ST, maka ini sama-sama ini akhirnya D, ini awalnya D, berarti AB elemen R dalam kurung ST. Kira-kira begitu. Ini hanya yang kurang di sini aja. Ini harusnya ada terdapat D gitu ya, demikian hingga AD elemen R dan DC elemen S. Paham ya maksudnya ini ya? Sifat ini ya. Paham belum? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Lanjut dulu. Sekarang
relasi inverse, relasi identitas, dan relasi kosong. Nah, gitu ya. Kenapa kita bicara ini? Karena kita tadi sudah membicarakan relasi itu, memandang relasi itu sebagai himpunan, maka kita akan punya relasi kosong juga, karena di himpunan ada himpunan kosong gitu ya. Kita akan bicara relasi inverse, relasi identitas. Apa itu inverse dan identitas? Yang pertama ini, definisi dari relasi inverse, dia dinotasikan dengan R pangkat min 1. Sebagaimana konsep-konsep pada matematika itu, kalau inverse biasanya dipangkatkan min 1 gitu ya. Seperti halnya kalau kita menulis matriks itu, matriks inverse berarti pangkat min 1, bilangan inverse berarti pangkat min 1. Maka di sini relasi inverse notasinya juga R pangkat min 1 gitu ya. Dia merupakan inverse dari relasi R. Definisinya ini, himpunan pasangan-pasangan BA demikian hingga AB-nya itu terdapat di R. Demikian hingga AB-nya itu elemen R. Jadi kalau didefinisikan sebagai notasi matematika, R inverse itu sama dengan ini, himpunan yang isinya adalah pasangan-pasangan BA dengan AB-nya elemen di R. Udah paham ya ini ya? Halo? Paham, Mbak. Oke, sekarang di sini kita pakai contoh ini biar memastikan Anda paham. Kalau begitu, maka relasi R inverse itu apa di sini? Relasi R inverse di sini apa? Halo? 21, 31. Balik ya. Iya, Pak. Iya, Pak. 21, 1, 31, kemudian ada 31, 41, 4,1, kemudian 42, 42, 32. sama 32 ya. Oke, ini jadi ini relasi R inverse. Nanti S inverse juga kebalikannya, berarti S inverse itu sekalian aja di sini. Maka relasi S inverse-nya apa? Di sini? 31, Nah, 31, kemudian 41, 41, terus 23, 23, 13, 13, sama 33. 33 tetap. Gitu ya. Paham ini ya? Paham, Pak? Ya, ini tinggal dibalik aja. Kalau kita punya R-nya seperti ini, maka R inverse seperti ini. Kalau kita punya S-nya seperti ini, maka S inverse seperti ini. Gitu ya. Itu saya kira tidak terlalu sulit. Nah, kemudian kalau kita mendefinisikan ini, relasi identitas. Lah, apa itu relasi identitas? Notasi dari relasi identitas itu adalah seperti ini. Ini delta ya. Iya, delta ya. Delta M. Delta M dengan M-nya itu adalah semestanya, himpunan yang memuat relasi itu. Jadi ini notasi saja. Ada yang notasikan dengan delta M, ada yang notasikan dengan E gitu ya. Mungkin lebih universal pakai E gitu ya. Karena kalau delta M nanti kan berubah-ubah sesuai himpunannya. Kalau himpunannya jadi A, ya berarti jadi delta A besar. Kalau himpunannya B, jadi delta B besar. Itu maksudnya identitas pada A, identitas pada B. Kalau ini berarti identitas pada M gitu ya. Tapi beberapa literatur juga menyimpulkan pakai E besar gini aja. Itu adalah himpunan semua pasangan A, A dengan A-nya elemen M gitu ya. Itu seperti ini. Berarti E itu didefinisikan sebagai A, A dengan A, A-nya elemen dari relasi. Itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah himpunan dari semua pasangan A, A, ini salah ini harusnya, mohon maaf. Ini harusnya A, A dengan A-nya itu elemen M gitu ya. Jadi seluruh kemungkinan pasangan elemen pada M yang dipasangkan dengan dirinya sendiri itu maksudnya. Sudah paham ya? Kalau kita ambil contoh ini, berarti apa M itu? Ada yang tahu? Halo? Di sini apa berarti M itu? Kok M, sorry. Pada bilangan bulat M ini, E itu apa? Halo?
Relasi identitas E di sini apa? Di dalam ini. Kok diam semua? Nggak ada yang tahu? Di dalam relasi itu toh, Pak. Relasi E itu ya dalam himpunannya berarti. Apa, Mas? Himpunannya apa ini? Ini loh, himpunannya apa, Cah? Bilangan bulat, Pak. Berarti relasi identitas di dalam bilangan bulat apa, Pak? Satu-satu itu. Satu, terus? Dua. Banyaknya ada berapa, Mas? Banyak anggota pasangannya ada berapa? Tak hingga, Pak. Ya, ada tak hingga banyak. Paham ya? Oh, paham, Pak. Paham belum? Yang lain paham dulu? Paham, Pak. Itu ya. Ini ke sini juga masih banyak nanti bilangan bulat itu kan ada minus juga toh. Ada minusnya juga. Yang penting semua pasangan dari elemen bilangan bulat dengan dirinya sendiri gitu ya. Min 1 berarti ya dengan min 1. Kemudian 0 itu berarti ya dengan 0 gitu ya. Dan ini kiri ini juga dan seterusnya. Kanan juga dan seterusnya. Ini adalah relasi identitas pada himpunan bilangan bulat M ini. Paham ya Anda ya? Halo, ada yang belum paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Itu relasi identitas. Terus berikutnya adalah relasi kosong. Apa itu relasi kosong? Relasi kosong relasinya cuma 0 gitu aja. Dia adalah himpunan kosong dari M cross M. Gitu ya. Pokoknya kalau ada tidak mungkin dibentuk pasangan gitu ya. Artinya ya kosong, tidak ada pasangan antara dua elemen di dalam relasi itu. Itu namanya himpunan kosong, maka disebut dengan relasinya juga relasi kosong, gitu ya. Nah, kemudian ini perhatikan, kita akan punya sifat-sifat pada relasi atau rumus-rumus pada relasi ini. Yang pertama, jika S, T, gitu ya, dan para RI, maksudnya ini para relasi-relasi RI dengan I-nya adalah himpunan bilangan, himpunan indeks itu ya, himpunan indeks I. Jadi S itu relasi, T relasi gitu ya, RI juga relasi, RI ya bisa R1, R2, R3 dan seterusnya. Semuanya adalah relasi-relasi pada M. Maka akan berlaku sifat-sifat ini. Yang pertama adalah ini. Ini mirip seperti perkalian matriks ya kayaknya ya. Ingatan saya kalau salah. Jadi kalau S, relasi S dikali T dalam kurung di inverse, itu akan sama dengan T inverse dikalikan S inverse. Itu yang pertama. Yang kedua ini, irisan semua relasi RI, ini maksudnya gitu ya. Irisan semua relasi RI, jadi relasi RI itu ada berapa, ada apa saja, terus diiriskan. Pak, irisan relasi itu bagaimana? Jadi tinggal gini, kalau ada dua relasi, irisan berarti anggota yang sama itu apa? Sekarang saya tanya kepada Anda. Kira-kira relasi R diiris dengan S apa, Cah? Dan tahu nggak? Silakan yang tahu langsung disebut aja. 1,3. 1,3, ada lagi nggak? 1,4, Pak. 1,4 ada lagi? Ada lagi nggak? Sudah, Pak. Cuma dua ya irisannya ya. 1,3 dan 1,4. Ini aja ya. Iya, Pak. Karena ini yang sama dalam dua relasi R dan S itu adalah ini 1,3, di sini juga 1,3, ini ada 1,4, di sini juga ada 1,4. Jadi irisan dari relasi R dengan S adalah 1,3 dan 1,4 gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini berarti kalau ada RI itu banyak, ada misalkan ada R1, R2, R3 dan seterusnya sampai dengan Rn, kalau semua itu diiriskan baru di inverse itu, hasilnya akan sama dengan masing-masing itu di-inverse terlebih dahulu, baru diiriskan. Begitu juga dengan gabungan. Jadi kalau kita punya R1, R2, R3, dan seterusnya digabungkan,
baru di-inverse, itu akan sama dengan masing-masing relasi itu di-inverse dulu, jadi R1 inverse dulu, R2 inverse, R3 inverse, baru semuanya digabungkan. Itu hasilnya akan sama. Nah, ini bukti contoh yang pertama ini, bukti sifat yang pertama ini. Kita ambil ini, ambil A, B elemen ST inverse gitu ya. Ini jika dan hanya jika apa? Kalau AB itu elemen ST inverse, jika hanya jika BA-nya elemen ST, gitu ya. BA elemen ST itu apa? Jika hanya jika terdapat C sedemikian hingga BC elemen S dan CA elemen T, gitu ya. Ini kan BA elemen ST itu artinya terdapat C sedemikian hingga BC-nya di dalam S, CA-nya di dalam T. Nah, kalau BC di dalam S dan CA di dalam T, artinya apa? Artinya CB-nya elemen S inverse dan AC-nya elemen T inverse gitu ya. Karena ini kan dan itu berarti setara, maka kita balik. Maka terdapat C jika sedemikian hingga AC-nya elemen T inverse dan CB-nya elemen S inverse. Artinya jika hanya jika kalau terdapat C, AC elemen T inverse dan CB elemen S inverse, berarti A, B elemen T inverse S inverse. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Yang kedua sama ketiga bisa Anda buktikan sendiri ya untuk latihan. Nah, sekarang ini perhatikan. Kita akan membahas lagi relasi refleksif, simetris, dan transitif gitu ya. Akan kita bahas lagi, tapi menggunakan pendekatan relasi sebagai himpunan. Artinya dengan definisi baru. Kalau kemarin kan kita membahasnya mendefinisikan relasi refleksif itu kan jika hanya jika apa, masih ingat? Dia masih ingat? Kemarin relasi R refleksif itu jika hanya jika apa? Lupa aja. Berrelasi dengan A itu sendiri. Berrelasi dengan dirinya Ya, sendiri. jika hanya jika ada yang kurang yang Anda katakan. Untuk setiap A gitu ya. Untuk setiap A berrelasi dengan A. Itu refleksif. Terus kalau simetris kemarin apa? Dia ingat? Dan hanya jika untuk setiap A, B dari semestanya berlaku A relasi B, maka B berrelasi dengan A. Jadi untuk setiap AB, anggota himpunannya gitu ya, untuk setiap A, B, jika A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A, gitu ya. Paham? Terus yang transitif apa kemarin? Ada yang ingat? Halo, Cah. Untuk setiap A, B, C, elemen dari semestanya, A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Oke, itu ya. Jadi untuk setiap A, B, C elemen dari semestanya atau himpunannya, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Itu transitif. Jadi ingat itu gampang lah. Kalau refleksif itu berarti dia bicara tentang satu satu elemen. Jadi gini ya. Relasi R refleksif gitu ya. Jika dan hanya jika ini untuk setiap ini ada untuk setiap A gitu ya, elemen dari katakanlah S lah ya, semesta S itu katakanlah S terus jangan deh nanti S dikira ya ini nanti dikira relasi SM itu adalah tadi kita sudah sering pakai M. A relasi dengan A. Jadi refleksi itu berarti kita bicara pengambilan ininya adalah satu elemen aja untuk setiap A. Karena dia berbicara mengenai A berrelasi dengan dirinya sendiri. Terus kalau kita bicara relasi simetris gitu ya. Relasi simetris jika dan hanya jika apa? Sekarang kalau simetris itu kita bicara tentang dua elemen, maka di sini tambahkan
Berarti untuk setiap AB elemen M gitu ya, jika A berrelasi dengan B gitu, dan B berrelasi dengan C, maka apa? A berrelasi dengan C. Maaf Sorry, Pak, itu yang transitif. salah. Ini transitif ya. Ini transitif. Yang masih fokus berarti. Terima kasih. Ini langsung aja yang bawah untuk transitif ya. Transitif jika untuk setiap ABC elemen M berlaku ini. Tapi yang ini bagaimana? Jika A berrelasi dengan B gitu ya, maka B berrelasi dengan A seperti ini. Jadi kalau simetris bicara tentang 2 elemen, kalau transitif bicara tentang 3 elemen seperti ini. Gampang ingat-ingatnya saya kira ini, tidak terlalu sulit. Terus sekarang ini, relasi refleksif yang didefinisikan seperti ini, gitu ya, kita juga bisa membicarakannya dalam konteks himpunan. Nah, dia relasi refleksif jika dan hanya jika apa? Jika hanya jika ini relasi identitasnya termuat dalam relasi itu. Gitu ya. Jadi, relasi itu disebut relasi refleksif jika hanya jika setiap bukan setiap, sorry. Ini delta M tadi ya. Delta M itu relasi identitas dia. Relasi identitas termuat di dalam relasi itu. Jadi relasi identitas menjadi subset dari relasi R itu. Paham dulu belum sini? Maknanya ini. Paham, Mbak? Paham belum? Paham. Jadi suatu relasi itu akan menjadi relasi refleksif jika dan hanya jika relasi itu mau dibalik ya, relasi itu harus memuat relasi identitas itu. Sekarang saya tanya kepada Anda di sini. R dan S ini ada yang relasi identitas apa enggak? Tidak ada, Pak. Kenapa? AB-nya tidak ada yang sama. AB-nya tidak ada yang sama. Itu ya. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, seandainya saya definisikan baru di sini. RS, saya pakai kata lain lagi, misalkan T itu aja lah ya. Definisikan relasi T sekarang. T-nya sekarang saya kasih seperti ini. 1,1 terus 2,2 terus 3,3 sorry. 3,3 kemudian 4,4. Nah ini sekarang relasi identitas atau bukan? Ini buat Anda. Bukan, Pak. Siapa ya, ini siapa? Saif. Iya, Pak. Kenapa, Mas? Karena ada 12, 13, 14, 24 dan 23 itu, Pak. Karena ada ini. Tadi saya tanya apa, relasi identitas atau bukan ya? Iya. Oh ya, kalau itu betul jawabannya. Sekarang pertanyaan saya bukan itu, mohon maaf. Iya, itu benar jawabannya. Kalau saya tanya, ini relasi identitas atau bukan? Bukan gitu ya, karena ada ini. Kalau saya sekarang tanya, ini relasi refleksif atau bukan? Ingat ini, refleksif jika identitas itu termuat di dalam R, atau relasi itu, R itu kalau di sini Pak, ini kan T, jangan bingung dengan notasi ya, pokoknya ini hanya notasi, mau R, mau T, mau S, mau A, B, dan sebagainya, terserah. Intinya, relasi itu menjadi relasi refleksif jika relasi itu memuat gitu ya, memuat relasi identitas. Sekarang saya tanya kepada Anda, relasi T ini relasi refleksif atau bukan? Bukan menurut saya Pak. Siapa ini? Jawab. Alifah. Alifah. Kenapa, Mbak? Karena kan tadi di definisinya itu kan harus relasi identitas dan juga tapi di situ juga bukan termasuk relasi identitas karena ada 1, 2, 1, 3 itu Pak. Mana definisi yang mana, Mbak? Harus relasi identitas, Mbak? Iya itu Pak, kan relasi itu terdapat relasi identitas.
Iya. Ini tak? Ini tak? Iya, Pak. Ini bukan terdapat ini loh. Caca, Anda coba memahami ini himpunan ya. Kita bicara himpunan sekarang. Relasi R itu refleksif jika relasi identitas tadi yang kita pandang sebagai himpunan itu tadi, dia merupakan subset. Subset itu artinya himpunan bagian, Cah. Jadi jika relasi identitas itu merupakan himpunan bagian dari relasi R gitu loh. Jadi ini bukan sama, artinya bukan relasi identitas sama dengan R, bukan, tapi jika identitasnya itu termuat di dalam R gitu loh, Cah. Itu tidak sama dengan, tapi termuat, paham ya? Anda tahu ya, subset dengan sama dengan, tahu nggak? Iya, Pak. Maaf, Pak, salah. Nggak apa, Bu. Berarti yang salah yang saya ini, contoh saya apa jawaban Anda yang mau direvisi? Yang salah? Jawaban saya, Pak. Oh iya, ada. Paham Mbak yang punya Mbak ya? Iya, paham, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan, ada yang menjawab sekarang. Ini relasi ini refleksif atau bukan? Refleksif, Pak. Siapa yang jawab ini? Ada. Ada. Kenapa Mas? Soalnya terdapat 1, 1, 2, 2, dan 3, 3, dan 4, 4. Itu kan apa? Termasuk Relasi identitas itu ya. relasi identitas. Karena itu maka dia refleksif itu ya Mas Afda ya. Iya, Pak. Yang lain selain Afda sama idem semua? Setuju, Pak. Apa ini? Iya, Pak. Oke. Enggak ada yang nggak setuju? Saya tunggu. Ada yang berbeda pendapat? Nggak usah takut atau sungkan sama temannya. Berani beda gitu ya. Meskipun salah. Ada yang berani beda? Nggak ada? Bukan, Pak. Siapa ini? Menurut saya bukan, Pak. Siapa ini, Mbak? Siapa? Mbak siapa? Dwi. Suaranya nggak dengar ya saya. Deketin mikrofonnya. Dwi, Siapa? Pak. Mbak Dwi. Bukan Dwi. ya, Mbak? Dwi. Yang lain bisa membantu. Iya. Oh, Mbak Dwi, ya. Bukan kenapa, Mbak? Karena tidak semua A berrelasi dengan A. Di dalam apa, Mbak? Di dalam himpunan yang 1,1, 3,3, 4,4, ada yang 1,2. Mana? Maksudnya mana? Yang itu? Karena ada ini gitu ya? Iya. Karena ada 1,2, 1,3, 1,4. Iya, Ini, Mbak. Iya. Pak. Iya. Oke. Berarti jawabanmu sama seperti jawabannya Alifa tadi dong. Gitu ya. Jadi sama dengan termuat itu halo. Jadi kalau sama dengan itu berarti tadi Cah. Kalau identitas itu harus sama dengan relasi itu untuk jadi refleksif, berarti relasi R itu harus benar-benar identitas. Berarti harus berrelasi dengan dirinya sendiri semua gitu. Tapi kalau kata-katanya di sini adalah ini memuat gitu. Saya perlu tak yang Anda semuanya. Saya yakin yang bingung hanya beberapa orang sih. Mungkin banyak yang masih bingung. Gini. Kalau saya misalkan Anda lah ya. Anda diminta belanja itu ya. Misalkan Anda diminta belanja oleh orang tua. Tulis ben yang orang-orang yang mungkin ada yang tipe visual ya. Karena tidak semua tipe auditori. Jadi harus punya sesuatu yang dilihat gitu ya. Anda diminta belanja oleh orang tua untuk beli kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok yang dibutuhkan orang tua Anda itu ada beras itu ya.
beras, minyak, terus apa ya, gula gitu ya, garam, sama kebutuhan rumah tangga misalkan sabun. Ini misalkan Anda diminta belanja oleh orang tua Anda untuk membeli kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang harus Anda beli menurut orang tua Anda itu ini. Klik gitu. Terus ini, Anda membeli, yang Anda beli itu ini. Selain itu Anda juga ternyata membeli juga yang lain. Anda membeli selain sabun, karena Anda anak muda gitu ya, Anda pengen lagi sendiri, Anda beli tambahan buah, Anda beli tambahan susu gitu ya, Anda beli tambahan sampo gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda diminta untuk membeli ini, terus tapi Anda membeli ini, yang Anda beli ini, belanjaan Anda ini masih lengkap apa enggak menurut Anda? Orang tua Anda akan bilang belanjaan Anda ini lengkap atau tidak? Sesuai yang diminta apa enggak? Lengkap. Lengkap. Kenapa? Lengkap, Pak. Karena kebutuhan pokok yang harus Anda beli, yang diminta orang tua Anda itu termuat di dalam seluruh belanjaan Anda. Paham ya? Paham, Pak. Paham belum? Paham, Pak. Artinya Anda tidak harus beli ini saja. Oke, beli ini aja boleh. Ini sudah lengkap belum? Kalau gini aja. Sudah, Pak. Sudah lengkap. Tapi kalau ditambah gini, tetap lengkap apa enggak sebenarnya? Tetap lengkap. Tetap lengkap ya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau Anda diminta untuk beli, yang penting mah beli iki nah, DT, tak kei nek turah yus, nggo tuku sembarang entuk cah ngono. Nek turah beli kebutuhan yang lain boleh. Tapi yang penting kebutuhan pokoknya sudah terbeli dulu gitu ya. Artinya yang penting kebutuhan pokok termuat dalam belanjaan Anda itu sudah lengkap. Artinya tidak harus sama gitu kan. Tapi yang penting yang dipesankan itu sudah termuat di situ. Nah, itu yang dimaksud tadi. Yang dimaksud ini tadi, ilustrasinya seperti itu. Jadi, relasi R itu refleksif jika yang penting relasi identitas itu termuat di dalam relasi itu gitu. Mau relasi itu memuat yang lain atau tidak, ya nggak masalah gitu. Tapi yang penting relasi identitasnya termuat di situ. Udah paham belum? Di situ maksudnya? Paham. Sudah, Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada Anda. Ada yang beda pendapat lagi? Nggak apa, kalau beda pendapat silahkan. Tadi kan yang lain idem sama Afda tadi, bahwa ini adalah relasi T ini menurut Afda dan kawan-kawan yang idem relasi refleksif gitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Silahkan. Setelah saya jelaskan ini, nggak ada? Halo? Setuju aja, Pak. Setuju aja. Fix ya, setuju semua ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, baik. Sekarang saya setuju ya. Sekarang saya tanya kepada Anda ini. Relasi identitas di dalam himpunan bilangan bulat itu yang mana? Tadi sudah kita sebutkan belum? Sudah, Pak. Yang mana? Yang di bawah relasi. Oke, ini ya, paham ya? Ya. Ini relasi identitas di dalam himpunan bilangan bulat M ya, paham? Isinya relasi identitas ini apa saja? Halo? Isinya apa saja ini? Seluruh pasangan bilangan bulat dengan dirinya sendiri, ya Pak enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Banyaknya ada berapa? Banyak banget, Pak. Tak hingga, Pak. Tiga banyak. Sekarang saya tanya kepada Anda di sini. Yang termuat dalam T ini sebagian dari relasi identitas atau seluruh relasi identitas? Sebagian. Sebagian. Saya tanya lagi kepada Anda. Berarti relasi T ini sudah memuat relasi identitas atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sebenarnya ilustrasiku itu mau bingung berarti ya. Belum, Pak. Kalau saya kurangi gini, Cah. Ini saya kurangi gini.
Belanjaan Anda sudah memuat ini belum? Sudah memuat kebutuhan pokok apa belum? Belum, Mbak. Halo? Belum, Mbak. Kayaknya harusnya gini. Yang kebutuhan pokok yang harus dibeli itu beras, minyak, gula, garam, sabun. Anda yang kebutuhan pokoknya yang Anda beli gula, garam, sama sabun. Belanjaan Anda sudah memuat kebutuhan pokok apa belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda ini. Relasi T ini sudah memuat seluruh relasi identitas atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, berarti pertanyaannya terjawab apa enggak? Relasi identitas itu termuat di dalam relasi itu apa belum ini? T ini. Belum, Belum, Pak. Mbak. Jadi jawabannya ini Tidak reflektif. Tidak refleksif. tidak refleksif. Kenapa? Karena oke, ini memuat sebagian gitu ya. Anda harus tahu dong, sebagian dengan semuanya dong. Ini memuat sebagian anggota dari relasi identitas, tapi tidak semua relasi identitas di sini termuat di sini. Itu hati-hati Anda ya. Jadi jangan terkecoh dengan ini. Memang sih sengaja saya mengecoh Anda. Tapi nggak apa, ini namanya belajar. Nah, belajar ini kalau mulus-mulus terus itu kadang ya malah nggak paham gitu ya. Kalau Anda naik sepeda itu, belajar naik motor, belajar naik mobil itu kan, hanya ditaruh jalan lurus dan jalan mulus itu kan nggak pinter-pinter. Tapi kalau ada belajar sepeda, naik motor, naik mobil itu di jalan yang belok-belok, ya ada jeleknya, ada naiknya, ada turunnya, itu kan lebih pintar gitu ya. Bisa lebih cepat pintar. Sudah paham di sini? Paham, Mbak? Iya, Pak. Jadi simulanya T refleksif bukan? Tidak. Bukan. Karena apa? Tidak, Pak. Nah, Karena hanya identitas memuat tidak termuat sebagian. semuanya. Karena tidak semua gitu ya, tidak semua anggota elemen identitas termuat di dalam T. Paham ya? Paham, Mbak. Oke. Itu sah. Lah, berbeda lagi kalau himpunannya saya ubah sekarang. Kalau T ini saya definisikan bukan pada himpunan bilangan bulat M, tapi misalkan pada himpunan A, yang himpunan A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi himpunan A itu tidak seluruh bilangan bulat. Kalau M ini kan kita definisikan sebagai seluruh bilangan bulat. Tapi kalau A ini adalah himpunan bilangan bulat. Apa sih? Himpunan yang isinya hanya bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sekarang seperti ini, pertanyaannya, T ini jadi relasi refleksif atau bukan? Refleksif, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Refleksi. Kenapa? Karena memuat semua himpunan. Karena relasi identitas pada A, gitu ya, saya ini ada tahu bedanya tadi ya. Kalau ini M, tidak refleksif. Tapi kalau ini A ini, kalau ini A, dia jadi refleksif, gitu ya. Kenapa? Karena ini relasi identitas dari A itu berbeda dengan relasi identitas dari M. Kalau relasi identitas dari M itu adalah himpunan semua, gitu ya, semua pasangan bilangan bulat dengan dirinya sendiri. Tapi kalau relasi identitas E ini, ya, pada himpunan A, yaitu E ini, dia hanya apa saja? Mulanya dari berapa? 1, 1 sampai 4. 4. Karena memang elemennya hanya ada 4 itu. Jadi relasi identitas pada himpunan A itu ya hanya ini saja. Hanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini kalau ini kan ini sudah termuat semua di sini. Maka dia menjadi refleksif. Paham ya maksudnya ya? Jadi beda himpunannya itu bisa beda sifatnya. Atau sama himpunannya tapi beda relasinya juga pasti jelas beda sifatnya. Udah paham belum? Sudah, Pak. Jelas ya? Halo, ada yang belum jelas? Boleh Anda tanyakan, nggak apa? Saya sungkan atau malu dengan temannya. Ada yang mau tanya? Lanjut dulu? Jelas, Pak. Lanjut. Oke, lanjut dulu. Sekarang saya. Kalau ini tadi ya, ingat refleksif itu yang penting adalah tadi identitas termuat di dalam relasi itu.
Terus yang kedua, kalau relasi simetris ini sifat buktinya nanti bisa Anda baca sendiri ya saya kira ya. Buktinya berarti jika A, RA itu harus berada di dalam ini. Jadi untuk setiap A, berlaku A elemen A harus di dalam R. A harus berada di dalam R gitu ya. Jika semua himpunan A, itu elemen dari R, itu artinya seluruh identitas tadi, seluruh elemen dari identitas termuat di dalam R gitu ya. Karena ini tadi, ini kurang, ini harusnya ini ada kata-kata untuk setiap ini harusnya ya. Untuk setiap A itu ya, A berrelasi dengan A gitu. Itu buktinya. Tadi yang penting Anda ilustrasinya ini paham dulu. Buktinya nanti silahkan ini bisa dibaca nanti. Kemudian yang kedua ini relasi simetris sekarang. Sebagai suatu himpunan, relasi simetris itu apa? Nah, jadi jika R inverse itu sama dengan R itu sendiri. Ingat, jadi ini ya, relasi R itu menjadi relasi simetris jika R inverse sama dengan R itu sendiri. Lihat di sini, kalau secara definisi kemarin adalah seperti ini, dia simetris jika apa? Untuk setiap A elemen B, jika A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Tapi kalau di sini, kita pandang sebagai himpunan, maka apabila R inverse itu sama dengan R itu sendiri, maka relasi itu menjadi relasi simetris, gitu kira-kira. Sekarang saya tanya kepada Anda, relasi R ini relasi simetris atau bukan? Halo? Bukan, Mbak. Kenapa? Karena R inverse tidak sama dengan R. R inverse-nya ini ya, bawah ini ya? Iya. R inverse-nya ini, R-nya ini. Ternyata inverse-nya tidak sama. Gitu ya. Karena nggak sama, maka bukan simetris. Sekarang S simetris apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya sama ya? Iya, Pak. Karena S inverse tidak sama dengan S itu sendiri. Nah, sekarang kalau saya bikin relasi baru lagi, definisikan. Paling mudah, paling simpel untuk membuat relasi simetris, ya tinggal kita gabung aja dia dengan inverse-nya. RSP sing urung mau P itu aja lah ya. Relasi P, misalkan P-nya itu adalah, itu tak gabung dengan ini. Ketika usah. Nah, kalau saya punya P itu ini, maka relasi P inverse jadi apa sah? Relasi P inverse menjadi apa? 31. Oke, 31 terus 41, 41, 23, 23, 13, terus 3, 33, terus 3, 23, 4, 24, 32, 32, 31. 1. Tinggal dibalik ya berarti ya. Gini. Ini. Ini ya, benar ya? Ya nggak? iya Pak. Oke, sekarang saya tanya pada, ini P dengan P inverse sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Nah, dengan demikian maka P-nya merupakan relasi Simetris. relasi Simetris. simetris. Gitu ya. Jadi yang penting dia sama dengan inverse-nya. Jadi ingat ini Cahya. Nah, ini yang kemarin dulu tuh sempat ingin saya jelaskan kepada Anda. Bedanya antara tadi identitas dengan simetris itu. Kalau refleksif itu semua identitas harus termuat gitu ya. Jadi ini tadi. Kalau identitasnya ada banyak ini, maka semua harus termuat dalam relasi itu supaya jadi refleksif. Tapi kalau simetris itu tidak harus semua anggota saling berrelasi, tidak. Ingat ya. Tidak harus semua anggota A dan B itu saling berrelasi dan kebalikannya juga berrelasi, enggak. Maka tadi kan kalau secara teori tadi begini toh.
Ini. Jadi untuk setiap AB syaratnya ini dulu aja. Jadi jika A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A, itu yang penting. Jadi kalau tidak ada A dengan B, tidak perlu dicari-cari B dengan A. Artinya yang perlu ada kebalikannya itu yang sudah sejak awal berrelasi itu aja. Yang lain yang nggak berrelasi ya biarkan saja. Paham maksud saya nggak? Paham, Mbak. Ini contohnya P ini loh. Apakah P ini memuat seluruh pasangan dalam M cross M? Tidak. Kan hanya sebagian tuh ini tuh. Iya, Pak. Nah, ini kan hanya sebagian. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Isinya hanya 9 pasang. Padahal M cross M isinya berapa pasang? 16. Oke. M cross M ini M-nya M bukan yang bawah loh, Cah. M-nya M bilang bulat loh. Tak hingga, Pak. Ingat banyak. Oke. Kalau yang bawah pun juga sama sih. Kalau kita anggap ini N, kita saja nggak ngomong A ya. Kalau kita ngomong A pun juga sama. Ini tidak memuat seluruh pasang dari itu. Ya nggak? Ini hanya sebagian toh. Ya, Pak. Ya nggak? Lah ini hanya sebagian. Jadi nggak apa-apa. Dia tetap refleksif. Apa mau? Simetris, Pak. Ya. Dia tetap simetris ya. Jadi ini tetap relasi simetris. Meskipun dia tidak memuat semua pasangan, nggak apa-apa. Tapi yang penting, kalau ada yang berpasangan, maka kebalikannya juga harus ada di situ, gitu loh. Paham ya? Ini contohnya ini. Kalau ada 1-3, maka 3-1 harus ada di situ. Kalau ada 1-4, maka 4-1 harus ada di situ. Kalau ada 3-2, maka 2-3 harus ada di situ. Kalau ada 3-1, maka 1-3 harus ada di situ. Yang lain kok nggak ada, 1-1 kok nggak ada, 1-2 kok nggak ada, ya nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Itu relasi simetris. Nah, sekarang transitif, ya. Relasi R itu transitif jika dan hanya jika R kali R termuat dalam R. Ya, ini. Termuat, ingat ya, ini termuat. Artinya, relasi R dikalikan dengan R itu sendiri harus termuat di dalam R. Sekarang saya tanya kepada Anda ini. Balik ke R lagi ini. Kalau kita mendefinisikan R kali R di sini, ada nggak di sini kira-kira? Penggunanya ada nggak? Halo? Kalau kita cari R kali R, itu ada nggak? Ada elemennya nggak? Ada, Pak. Apa? 1,4. 1,4. Oh. Ini. Maksudnya itu Pak, 1,2 dengan 2,4. Oh ya ini ya. Ada 1,2 sama 2,4, maka menjadi 4 gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain nggak, Mbak? 1,3. Ada, Pak. Mana? Mana, Mas? Tadi Mas siapa tadi? 1,3, Pak. Kenapa? 1,2 dan 2,3. Ada 1,2 dan 2,3 itu ya, Mas ya. Maka di sini harus ada di sini menjadi ada 1, ada yang lain lagi nggak, Mas? Tidak, Pak. Ada cukup ini ya. Kalau yang S sekarang, kalau yang S cross S apa? Kok S cross S? Maaf. SS maksudnya. Kali S hasilnya apa? 1,2. 1,2 karena? 1,3 dengan 3,2. Ada 1,3 dengan 3,2. Ada lagi nggak, Mbak? Ada, Pak. 1,3. 1,3? Iya. Karena apa? 1,3 dengan 3,3. Ya, karena ada 1,3 dengan 3,3. Terus Mbaknya yang lain lagi tadi? Ada jawaban yang lain? 1,1, Pak. Kenapa, Mbak? 1,3 dengan 3,1. Ada 1,3 dan 3,1 ya, Mbak ya? Iya. Jadi di sini harus ada 1,1. Ada lagi? Lagi nggak? 3,3, Pak. Apa? 3,3. Karena?
3,1 sama 1,3. Oke, ada 3,1 dengan 1,3. Maka di sini harus ada 3,3. Ada yang lagi? Ada, Pak. 3,2, Pak. 3,2. 3,2 karena? 3,3 dengan 3,2. Oke. Gak banyak ini ya, karena ada yang berpasangan dengan dirinya sendiri itu biasanya akan bikin agak banyak. Ada lagi? Ada, Pak. Ada, Apa, Mbak? 3,3 dengan 3,1. Jadi apa? 3,1. 3,1. Terus ada lagi? Ada, Pak. Apa, Mbak? 3,4. 3,4, Pak. Karena? 3,1 sama 1,4. Oke ya, ini ada 3,1 sama 1,4 ya. Berarti ini ya 3,4. Ada lagi? 3,3 lagi, Pak. Ya sudah, kalau sudah satu sudah aja. Meskipun sebabnya berbeda nggak apa-apa. Sebabnya berbeda, tapi hasilnya sama, tulis sekali aja. Paham ya? Paham, Pak. Jadi maksudnya gini toh, 3,3 ini kan karena karena ada 31 dan 33 gitu Mas ya. Sorry. Iya. Karena ada 31 dan 13. Terus mungkin karena ada sebab lain lagi. Misalkan Iya, Mas, 3,3 dengan 3,3. ya, ada sebab itu lagi. Tapi karena hasilnya sama, ya sudah. Satu ini sudah mewakili gitu maksudnya. Paham ya, Mas? Paham, Pak. Oke, yang lain ada lagi nggak kira-kira? Cukup? Sepertinya udah, Pak. Sudah ya, sepertinya ini aja ya. Nah, sekarang ini. Ternyata yang SS banyak, yang R cuma 2 ini. Sekarang saya tanya kepada Anda. Mana yang relasi transitif? Relasi R atau relasi S? S, Pak. S. Alasannya Iya. apa, Mas? Karena SS subset dari S. Ini subsetnya S, Mas. Iya, Pak. Ini siapa tadi? Maksudnya ada yang bisa dihubungin gitu loh, Pak. Ada yang bisa dihubungkan, kok dihubungi tuh. Iya. Anda paham maksudnya subset nggak tadi? Jangan-jangan Anda konsep himpunan masih bingung ya? Anda paham maksudnya subset nggak? Halo? Subset ini ya. Ini ada satu himpunan. Terus, kalau kita bikin himpunan yang lain ini, nah, ini subset atau bukan? Mana subsetnya mana? Merah subset biru, Pak. Merah subset biru. Merah subsetnya biru ya? Iya, Pak. Kalau ini saya geser gini, subset atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ini namanya apa? Irisan. Ada paham subset sekarang belum? Paham. Subset himpunan bagian. Bagian berarti di dalamnya gitu ya? Paham? Paham. Kalau ada yang sama itu bukan subset. Kalau ada yang sama itu namanya Irisan. Paham ya? Nah, sekarang ini tadi, apakah SS ini subsetnya S? Tidak, Pak. Ya, mungkin anggotanya lebih agak gitu loh. Iya. Paham ya? Paham, Pak. Berarti yang S ini transitif atau bukan? Bukan. Jadi S tidak transitif. Yang R transitif bukan? Transitif. Kenapa? Soalnya 14, 13 subsetnya R, Pak. Sebut aja ininya. Karena RR subsetnya R gitu ya. Karena relasi RR subsetnya R ini kan. Relasi RR itu apa lah? Relasi RR itu elemennya ada 2 ini. 14 dan 13. 14, 13 ada di dalam R itu sendiri. Ini 13 ada, 14 ada. Nah, dengan demikian jadi R relasi transitif. Paham belum? Paham belum ya?
Paham, Mbak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik, ini bukti juga, buktinya agak panjang lah ini. Silahkan nanti bisa Anda cermati lagi, Anda baca lagi. Kalau nanti sempat saya bikin videonya ya, di stop dulu, di pause dulu, terus Anda baca sendiri lah ya. Kalau besok nggak paham baru ditanyakan. Ini juga, silahkan ini dicermati sendiri, dibaca sendiri. Kita agak ngejar waktu ini, sudah jam 5 lebih. Next, nah ini terakhir. Terakhir nggak ya? Iya. Terakhir hari ini maksudnya. Jadi kalau suatu relasi, ya ini ya, suatu relasi ekuivalensi R pada M, itu membagi semesta M atas himpunan-himpunan bagian yang saling asing. Nah, ini sudah deh ya. Sudah saya jelaskan kemarin itu ya. Jadi, relasi ekuivalensi R pada M, dia akan membagi semesta M itu menjadi himpunan-himpunan bagian yang saling asing. Ini sudah saya jelaskan nggak ya kemarin di himpunan bilangan ini ya, bulat modulo ini, kongruensi ini. Ini kemarin ternyata dia membuat adanya ini. Nah ini mengakibatkan adanya penggolongan atau partitioning gitu ya. Partitioning itu apa? Partitioning itu adalah tadi. Jadi himpunan-himpunan bagian yang saling asing. Saling asing itu maksudnya sudah saya jelaskan nih pada pertemuan sebelumnya, bisa Anda buka kembali video penjelasannya, sudah saya share juga, bahwa antara satu himpunan dengan himpunan yang lain tuh tidak ada irisannya gitu ya. Dan setiap elemen pasti terletak pada satu himpunan saja. Gitu ya. Itu maksudnya tadi kalau ekuivalensi. Terus tadi relasi sebagai himpunan, penjelasannya seperti itu tadi. Semoga sudah cukup dipahami dengan baik, dan nanti soal-soalnya itu macam-macam ya. Jadi soalnya tidak hanya seperti ini, tidak hanya misalkan ini dikasih himpunannya apa, dikasih relasinya apa, terus ditanya dia refleksif bukan, dia simetris bukan, dia transisi bukan. Gitu. Tidak hanya itu, tapi Anda juga bisa diminta membuat relasinya. Misalkan gini, ini misalkan didefinisikan relasi T pada himpunan A gitu ya. A-nya sudah diberikan misalkan 1, 2, 3, 4. Anda disuruh memberikan contoh relasi pada himpunan A yang merupakan relasi refleksif misalkan. Bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa nggak Anda memberikan contoh relasi pada himpunan A yang merupakan relasi refleksif? Masih dengar suara saya? Bisa. Bisa. Contohnya apa, Cah? Selain T ini apa contohnya? Yang refleksif kira-kira. Ada yang bisa ngasih contoh? Sebut nama, terus jawab. Halo? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Alifah. Alifah, ya Mbak? Tapi maksudnya itu kan Pak, Bapak anggotanya kan Pak? Iya, anggotanya apa satu? 23. Bentar Mbak. Alifah ya, ini ya. Mau Anda kasih nama apa relasi Anda Mbak? Relasi apa? Hanya himpunannya sama. Oh iya, C aja Pak. C, oke. Relasi C pada himpunan A ya. Relasinya apa Mbak? 1, 1. 1, 1, terus? 1, 4. 1, 4, terus? 2, 2. 2, 2. 2, 5. 2, 3. 2, 3. 3, 3. 3, 3. Terus? 3, 4. Oke. 3, 4. 4, 4. Oh. Sama 4, 1. Oke. Ini refleksif ya. Yang lain? Oke, yang menyanggah, ini refleksif apa bukan? Refleksif. Kenapa? Karena yang penting terdapat apa? Himpunan memuat ya. Memuat, iya. Memuat seluruh elemen
dari relasi identitasnya, gitu ya. Ya, Pak. Ini kan yang penting ini relasi identitas ini semuanya termuat di sini. Dan kalau kita mau menyebutkan satu dengan yang lain boleh beda-beda. Jadi selain ini kan tinggal tambahi aja, nggak perlu banyak-banyak sih. Tapi nggak apa sih Alifat tadi kan ya biar Pak Fikar atau ngetikar atau kopian gitu ya. Nggak apa. Kita pilih ini tambah satu aja gitu misalkan. Itu juga relasi apa sebenarnya relasi refleksif. Relasi sorry. Ini ya. Misalkan kita 11, 22, 33, 44 sama 14 gitu aja. Itu sudah refleksif apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang penting memuat ini kan ya. Ya, Atau Pak. ini sendiri. Identitas sendiri itu refleksif apa bukan? Refleksif. Refleksif. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau gini, berarti identitas dengan refleksif itu kemungkinannya besar mana? Relasi identitas dengan relasi refleksif besar mana? Maksudnya? Hah? Gak paham. Gak paham ya. Yes. Ini relasi kalau identitas pasti refleksif atau kalau refleksif pasti identitas? Kalau identitas pasti refleksif, Pak. Kalau relasi identitas pasti relasi refleksif. Tapi kalau relasi refleksif pasti identitas apa enggak? Tidak. Belum. Belum tentu. Ini dia kalau pertanyaannya memuat refleksi relasi maaf ya Cah. Yang pasti tadi apa? Identitas pasti Refleksif, Pak. refleksif. Tapi kalau refleksif belum tentu Belum tentu. identitas. Tapi kalau memuat identitas iya gitu ya. Iya, Pak. Relasi refleksif pasti memuat relasi identitas, tapi belum tentu sama dengan identitas karena dia boleh lebih banyak kalau refleksif gitu loh. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke, sekarang saya tanya lagi kepada Anda. Masih dalam himpunan A ini, ada yang bisa ngasih contoh relasi simetris? Sebut nama, terus coba jawab. Dari relasi identitas, Pak. Enggak, dari himpunan A ini loh. Dari himpunan A, berikan contoh relasi yang simetris. Apa? Yang mau nyoba jawab? Rizal, Pak. Rizal. Mas mau kasih nama himpunan apa, Mas? Relasi apa, Mas? Pak. Oh. Oh, Mas contohnya, Mas? 1, 2. 2, 21. 21, 23. 23. Terus 32. 2. Udah? Iya, Pak. Ini contoh dari Rizal. Yang lain gimana? Ini menurut Anda simetris apa enggak? Simetris, Pak. Apa? Simetris, Pak. Simetris. Syarat relasi simetris bagi himpunan tadi apa? Jika inverse-nya sama dengan dirinya sendiri gitu toh, ya enggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Kalau kita lihat ini, inverse-nya kan sama dengan dirinya sendiri. Kebalikannya U ini, U inverse kan menjadi 21, 12, 32, dan 23. Ya, dia akan sama dengan dirinya sendiri. Kalau himpunannya kita lebih sedikit lagi anggotanya, bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Contohnya berapa anggota? Bisa, Pak. 2. 2 anggota. Kasih contoh nggak? Kasih contoh, Mas. Oke. Mas siapa? Ada, Pak. 1, 2 sama 21, Pak. Oh iya. Ini sudah cukup jadi simetris? Cukup. Sudah, Pak. Cukup. Oke, Pak. Senang apa, Mas? Ada. B, Pak. Oke. Ini ya. Jadi relasi B ini yang isinya hanya 1, 2, dan 21 sudah cukup jadi simetris. Yang penting B inverse-nya sama dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Terus satu lagi, ada yang mau kasih contoh relasi transitif.
Sebut nama, terus sebutkan. Ya mau contoh nggak? Ini memang ya perlu agak hati-hati karena yang paling ini ya, paling sedikit agak ribet sedikit. Ada yang mau ngasih contoh? Nggak ada. Saya Siapa ini? oke. Ada lagi. Yang lain dulu mas. Yang lain ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada ya ada nggak apa? Yang lain ada nggak selain ada? Mau mencoba, Siapa? Pak? Saya. Baik ya mas. Mulai dari bawah mas. Dari 1, 2, Oh, terus 21, satu, terus 11, satu. terus udah itu dulu aja, Pak. Ini. Menurut yang lain ini sudah transkrip belum? Tambah 1 lagi, deh, Pak. Apa mas? 22. Dua. Oke. Menurut yang lain ini sudah transkrip belum? Mau kasih nama apa mas Chef? Pak. Ini di garis identitas mas. I. Iya, iya. Halo, yang lain? Menurut Anda ini sudah transitif belum? Ada yang mau menyanggah? Menurut saya sudah, Pak. Siapa ini? Menurut siapa? Adel. Ya. Kenapa? Syaratnya nanti apa? Transitif itu. Kalau secara himpunan. U kali U subset U. Itu kalau U. Kalau ini berarti I. I. I kali I subset Harus I. offsetnya I. Berarti kalau ini seluruh kemungkinan I ini dikalikan dengan I sendirian, hasilnya ya 12, 21, 11, itu ya. 21, 12 jadi 22. 11, 12 ya 12 itu sendiri. Terus 22, 21 ya 21 itu sendiri. Ada lagi ya yang belum termuat? Sudah cukup?